Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita baru memulai pembahasan tentang adabul libas wazinah, yaitu adab dalam memakai pakaian dan berhias. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab yang pertama, yaitu wujub sitril aurah. Kalau berpakaian wajib pakaian yang menutup aurat. Jadi bukan hanya sekedar berpakaian, tetapi wajib menutup aurat. Dan kita sudah bahas betapa besar dosa orang yang berpakaian tetapi telanjang, terutama perempuan. Dia berpakaian tetapi telanjang, artinya pakaian ketat seperti tidak memakai pakaian. Diharamkan surga, jangankan surga, mencium bau surga pun haram. Ini akibat meremehkan urusan masalah aurat. Kita sudah bahas aurat laki-laki di antara pusar dan lutut. Dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk pusar, tidak termasuk lutut, tetapi ma baina, di antara keduanya, itu yang termasuk aurat laki-laki yang wajib ditutup. Aurat perempuan seluruh tubuhnya illa al-wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua tapak tangannya. Tapak tangan ini yang dimaksud adalah zahir dan batin. Zahir dan batin. Baik, kita lanjut masih seputar masalah aurat, karena ini pengetahuan penting para ulama berdasarkan dalil-dalil dari ayat dan hadis Nabi. Membagi beberapa tipe atau jenis tentang menutup aurat di hadapan orang lain. Yang pertama yaitu auratul mar'ah bin nisbah lirrajul al-ajnabi. Bagaimana aurat perempuan di depan laki-laki yang ajnabi. Ajnabi artinya bukan mahramnya. Zahaba jumhurul fuqaha ila anna jismal mar'ati kullaha auratun bin nisbah lirrajul al-ajnabi adda al-wajha wal kaffain. Disepakati dalam pandangan jumhur ulama selain mazhab Hanafi, mereka menyepakati bahawa aurat perempuan itu tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya kecuali wajah dan dua tapak tangannya, yaitu zahir dan batin. Jadi zahir dan batin ini yang boleh berdua. Sebagian perempuan mengira hanya tapak tangan, hanya yang batin saja. Tidak, zahir batin maksudnya. Kaffain itu zahir dan batin. Dan ini kenapa boleh membuka wajah dan dua tapak tangan? Lianna al-mar'ah tahtaju ila al-mu'amalah ma'ar rijal wa ila al-akhzi wal-'ata'. Karena perempuan membutuhkan untuk menampakkan wajah dan kedua tapak tangannya dalam bermuamalah, baik dalam memberi atau mengambil. Jadi ini enggak bisa dihindari. Memang kadang-kadang kita, kalau kita tidak lihat orang, kita tidak percaya. Seorang penjual kalau menutup wajahnya, kadang-kadang ada oknum yang memanfaatkan untuk menipu, maka dibutuhkan. Masih ingat Bapak tahun 1980-an atau 90-an itu yang biskuit beracun,
Ya. Bagi bapa yang berumur 50, 40 pasti ingat itu. Itu kan yang dituduh perempuan bercadar. Tuduhan yang menyakitkan memang, namun kenapa mudah dituduh? Karena bermuamalah waktu itu anggap tidak mudah menyembunyikan wajahnya. Makanya perempuan dibolehkan membuka bahagian wajah dan dua tapak tangannya. Namun menurut mazhab Hanafi, selain daripada wajah dan kedua tapak tangan, yajuzu idhar qadamaiha, dibolehkan untuk membuka atau menampakkan dua telapak kakinya. Artinya tapak kaki dari mata kaki ke bawah itu bukan aurat dalam mazhab Hanafi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran surat Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali yang terbiasa nampak. Menurut mazhab Hanafi, kaki pun terbiasa nampak, maka kaki tidak termasuk aurat dalam mazhab mereka. Maka bapa kalau pergi umrah, lihat rombongan yang datang dari negara bermazhab Hanafi, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, itu negara-negara Balkan rata-rata bermazhab Hanafi. Kita yang mazhab Syafi'i, isteri-isteri kita umrah itu kaki ditutup pakai mensen, macam-macam, pokoknya kaos kaki macam tutup. Tapi begitu kita bertemu dengan perempuan-perempuan India, Pakistan tadi, itu kakinya semua terbuka, dan mereka solat dalam keadaan kaki terbuka. Nah, itu karena pandangan mazhab Hanafi ketika mengambil makna ayat, termasuk yang boleh nampak yaitu kaki. Nah, ini terjadi sedikit perbedaan. Bahkan salah satu dari ulama mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf mengatakan bijawazi idhar zira'aiha aidan, bahkan dibolehkan perempuan membuka zira', hastanya. Hasta itu sampai ke siku, dibolehkan nampak. Itu juga coba lihat pakaian-pakaian mereka yang bermazhab Hanafi itu potong tengah jalan. Kalau mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang lain, Maliki dan Hambali, itu batasan perempuan yang boleh dilihat itu hanya sebatas pergelangan, hanya sebatas pergelangan. Makanya begitu tertarik ke atas disengaja, anak-anak kuliah biasa melakukannya demi keren, itu berdosa dalam pandangan jumhur ulama, karena batasannya hanya sampai pergelangan, rusghun. Kemudian ada pandangan dari mazhab Hambali, wa zahir min mazhab Ahmad bin Hanbal anna kulla syai' min al-mar'ah awrah binisbah lil ajnabi anha hatta dhufruha. Mazhab Hambali lebih tegas lagi. Mereka mengatakan apa? Seluruh tubuh perempuan aurat kecuali wajah dan tapak tangan, sampai kukunya pun aurat. Jadi ini termasuk yang paling kuat dalam menegaskan masalah aurat. Artinya mohon maaf, tidak ada tapak tangan di sini dalam mazhab Hambali, hanya wajah. Jadi ini demi menjaga-jaga kemuliaan perempuan. Bahkan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal dikatakan innaman yubinu zawjatahu la yujizu ayyakula ma'aha li'annahu ma'al akli yara kaffaha. Bahkan seorang suami yang telah mentalak istrinya talak bayin, itu talak masa iddah yang tidak kembali, itu ada bain sughra, ada bain kubra. Itu ketika dia makan
bersama istrinya, dia tidak boleh melihat tapak tangan istrinya. Sampai begitu pandangan dari ulama-ulama mazhab Hambali. Wallahu a'lam. Jadi intinya bahawa melihat perempuan atau perempuan tidak boleh memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram kecuali wajah dan tapak tangan. Selain daripada itu, dalam pandangan jumhur dianggap berdosa. Namun walaupun begitu, bolehkah kita suka-suka melihat tapak tangan dan wajah perempuan? Kita nikmati gara-gara disebutkan bahawa wajah dan tapak tangan bukan aurat. Lalu kita menikmati wajah perempuan, kita lihat tangannya. Kadang-kadang ada orang ngisi minyak di galon, Pak. Nyan kan keperhatikan minyak itu mong kan. Yang dia perhatikan tangan yang ngisi galon, Pak. Putih lah tu. Begitu kadang-kadang, Pak. Bolehkah? Jadi minyak yang seharusnya diisi 5 liter, 5.000, itu sampai 25.000 enggak berhenti-berhenti. Gaduh dagingnya. Jadi sebenarnya walaupun boleh dibuka, tetapi dalam pandangan jumhur ulama, kalau melihat wajah dan tangan perempuan takut jatuh ke dalam fitnah, itu pun tidak boleh dinikmati. Wa inda khawfil fitnah, kata mazhab Syafi'i, walaupun melihat haram boleh kepada wajah dan tapak tangan, tetapi tetap disuruh palingkan wajah inda khawfil fitnah, ketika takut terjadi fitnah. Fitnah ini fitnah apa? Nafsu kita apa? Kita manjakan nafsu. Nafsu ini kalau sudah mulai mendesak, dia minta, seperti anak-anak meminta susu. Kalau kita turuti, dia menang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jadi menasihati Ali, ya Ali, la tattabi' an-nadrah fa inna laka al-ula wa laysa laka al-akhirah. Kata Rasulullah, ya Ali, janganlah engkau meneruskan pandangan di atas pandangan. Ini maksudnya, jangan biarkan pandanganmu terlena dengan pandangan pertama. Fa inna lakal aula, yang halal bagimu hanya pandangan pertama, pandangan kedua tidak halal lagi. Jadi pas kita terlihat lewat, Pak, perempuan cantik lewat, itu kan otomatis laki-laki normal nyan mau paling. Makanya kenapa banyak suami pakai helm kaca hitam, itu supaya tidak ketahuan istrinya, Bang. Itu ditampar sama istrinya dari belakang. Oh denging kan, kata istrinya. Kata suami mah hang ikah pihana mangak kunging. Ini kata dia. Itu di lampu merah, laki-laki normal mau berpeci tidak berpeci, itu kalau normal pasti. Karena kita ini kan merindukan bidadari, Pak. Apalagi istri duduk di belakang, tidak nampak di kaca spion. Kalau nampak kan bisa kita lihat dia saja. Terpalinglah mata melihat yang cantik. Apa kata Rasulullah? Pandanganmu pertama halal. Jadi enggak sengaja lagak ada lagunya. Tapi jangan diucap, Pak. Kadang tampah 3 detik lekor nanti. Jadi waktu lihat lagak ada lagu cantik sekali, kau jangan ucap. Dalam hati saja. Dan itu normal. Tapi tidak yang kedua. Begitu kita paling yang kedua, langsung haram. Berarti sudah nafsu yang bermain. Pertama nikmat dari Allah, yang kedua laknat. Itu nikmat. Siapa suruh dia berdiri di samping kita? Itu nikmat kita itu. Siapa suruh dia lewat di depan kita? Kita lagi jalan di mall, tiba-tiba lewat tu. Tapi kalau sudah tahu mall itu penuh dengan yang begitu, itu haram juga datang ke situ. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya dari hadis Al-Fadlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana radif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haji. Jadi Ibnu Abbas pernah menemani Nabi waktu pergi berhaji.
Faja'athu al-Khash'amiyah tastaftihi. Di masa itu tiba-tiba datang seorang perempuan dari Bani Khash'amiyah memohon petunjuk dari Nabi. Jadi menanyakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-fadla yanduru ilaiha wa tanduru hiya ilaihi. Fasarafa alaihi salawat as-salatu wassalam wajah al-fadli anha. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan perempuan ini, kebetulan perempuan ini ada kecantikan yang dia bawa. Di situ langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya dan memalingkan wajah Ibnu Abbas. Artinya jangan bicara melihat ke arah wajah itu. Nah, ini untuk menjaga apa? Menjaga fitnah. Ini yang perlu kita sadari, bahwa jangankan melihat orang telanjang di TikTok, melihat wajah kalau timbul fitnah pun haram. Hari ini Masya Allah ada yang sudah download aplikasi TikTok khusus menikmatinya. Haram. Hati-hati Bapak Ibu, apalagi yang berani bermaksiat di dalam kegelapan, di dalam kamar, di saat merasa tidak ada orang yang bisa melihatnya. Disitulah maksiat yang paling dibenci Allah. Jadi kalau di luar kamar kita jaga-jaga bersama istri, mana mungkin orang yang ahli salat jamaah akan melakukan yang aneh-aneh. Ternyata begitu istri pergi belanja, kita di rumah sendiri, kunci pintu, buka komputer atau HP, mulai melihat aurat. Apa kata Rasulullah? Nanti di hari kiamat ya'tun aqwamun min ummati, akan datang serombongan dari umatku yaumal qiyamah, di hari kiamat, bihasanatin amsal jibal tihamati bayda. Rombongan ini datang ke hadapan Allah ketika dipanggil oleh Allah dengan kebaikan yang banyak sekali, zakatnya, pahala sedekahnya, salat jamaahnya banyak sekali. Tiba-tiba di hadapan Allah, faja'alaha Allahu haba'an mansura, Allah hapus semua pahalanya, Allah jadikan debu berterbangan. Lalu kemudian sahabat merasa ketakutan mendengarkan hadis ini. Lalu mereka bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dihapus semua pahalanya di dunia oleh Allah, jadi dianggap debu, tidak mau dihitung oleh Allah, yang sejatinya ahli surga menjadi ahli neraka. Lalu Rasulullah berkata, innahum mislukum, mereka itu sama seperti kalian. Jildatuhum misla jildatikum, kulitnya sama seperti kulit kalian. Yaqumuna al-lail kama taqumun, mereka pun bangun salat tahajud seperti engkau bangun salat tahajud. Sama, salehnya sama, semuanya sama. Walakin, tetapi kata Rasulullah, wa iza khallu bimaharimillah intahakuha, ketika mereka tidak dilihat orang, dalam sepi, mereka mulai melakukan maksiat. Disitulah dihapus semua pahala kita. Jadi maksud dalam sepi ini bisa dalam kamar, bisa di rumah tanpa orang, bisa di tempat tersembunyi, atau di tempat terbuka yang kita yakin tidak ada orang mengenal kita. Kita pergi ke Jakarta, yakin gak ada satupun jamaah di Masjid Jami yang mengetahui keadaan kita di Jakarta pada waktu itu. Di sana kita melepaskan peci, kita buka baju koko, kain sarung terlepas, macam-macam, apakah diganti atau tidak diganti. Yang intinya dia mulai bermaksiat di Jakarta karena yakin nggak ada yang mungkin yang lihat. Disitulah Allah habiskan pahalanya selama dia berbuat baik di dunia. Maka hati-hati merasa diri tidak dilihat Allah. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, walaupun boleh perempuan dilihat wajah dan tapak tangannya, tetapi tidak boleh dinikmati kalau menimbulkan fitnah. Kecuali yang boleh kita lihat terus-terusan wajahnya adalah al-ajuz allati la yashtahi
mislaha la ba'sa bin nadri ilaiha ma yadhharu minha ghaliban, kecuali nenek-nenek tua yang memang ketika kita melihat tidak lagi menimbulkan syahwat. Nek tua sudah kira-kira umur 60 ke atas, Pak. Tapi enggak semua nenek-nenek begitu, Pak. Di sini disebutkan dalam ayat wal qawa'id minan nisa allati la yarjuna nikahan. Al qawa'id itu nenek-nenek yang sudah terduduk, enggak bisa enggak energik lagi, Pak. Tidak jalan-jalan lagi. Itu tidak mengapa untuk dilihat, sampai ada banyak ulama mengatakan tidak berjilbab pun tidak mengapa, yang sudah putih rambutnya, tua karena ada juga nenek-nenek umur 70 tapi masih seksi, itu tetap haram. Jadi yang dilihat bukan kalimat neneknya, tapi menarik atau tidak menariknya. Nah, itu yang dibolehkan untuk dilihat. Itu mau lihat nenek itu berulang-ulang tidak mengapa, ya. Sampai termimpi-mimpi tidak mengapa, ya. Besok sudah kena sihir, rupanya yang dilihat nenek sihir, bisa jadi. Nah, berikutnya tambahan informasi, ini panjang cerita aurat, Pak, ya. Karena begitu besarnya perhatian ulama, karena besar dosanya dan paling mudah diremehkan oleh orang hari ini, mudah sekali. Wa qala al-fuqaha man arada khitbata imra'atin falahu an yanzura ilaiha sawa'un azzanat hiya aw waliyuha bihi am lam ya'zana bihi. Bagi orang yang ingin melamar seorang perempuan, melakukan khitbah. Khitbah ini proses lamaran meminang. Dalam Islam itu tidak ada yang disebut khitbah sampai 2 tahun. Jadi dipinang dari umur SMA, kawinnya setelah tamat S1. Ini hanya betul yang Pak. Baru boleh dilakukan itu kalau tidak terjadi maksiat. Sekarang susah sekali menjaga itu. Asal sudah tunangan dianggap sudah sah, sudah biasa. Dia dijemput oleh tunangannya, di WA-nya ada WA tunangan, lalu video call berdua. Ketika ditanya orang, pekan lagi, jawabannya itu tunangan saya. Jadi merasa halal. Ini akibat membuat hukum cara bertunangan model ala sendiri. Dulu itu khitbah itu kira-kira beberapa hari sebelum menikah. Khitbah itu sekaligus ta'aruf di situ, mengenal. Jadi konsep pacaran tidak ada, apalagi pacaran Islami tidak ada. Mau kenalan, khitbah. Di khitbah itulah dibolehkan untuk melihat wajah dan kedua tapak tangan, baik diizinkan oleh walinya atau dia, atau tidak diizinkan. Jadi yang bercadar kalau mau dilamar itu, kalau si yang melamar ingin melihat, itu wajib buka. Wajib buka. Oh, dikasih nampak foto, tidak cukup, Bang. Karena foto bisa diedit. Mungkin sebenarnya tidak ada gigi, di foto ada giginya. Contoh, Pak. Mungkin itu diedit semua. Makanya Nabi SAW ketika Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu hinama khataba imra'atin, Mughirah bin Syu'bah ingin melamar seorang perempuan, Rasulullah mengatakan kepada Mughirah, anadarta ilaiha, kamu sudah lihat kepada tunanganmu yang engkau lamar, yang akan engkau lamar? Dia mengatakan, la ya Rasulullah, aku belum melihatnya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, undur ilaiha, pergi lihat dia, ya. Fa innahu ahra ayu'addima bainakuma, dengan melihat engkau akan dapat menenangkan hatimu dalam pilihanmu. Ini disuruh lihat apa? Wajah dan tapak tangan. Kenapa boleh lihat wajah dan tapak tangan? Pertama, itu bukan aurat. Yang kedua, melihat wajah karena di dalam wajah, bagi orang yang punya ilmu firasah, orang alim, Pak, saleh, itu kalau Allah beri ilmu firasah, dia tahu dari wajah tentang kepribadian seseorang. Wajah ini kan kepribadian, Pak. Walaupun kita mungkin tidaklah ganteng sekali, tapi kalau orang lihat
yang lihat ni orang alim, orang saleh. Dia tahu ini orang baik, hatinya baik. Kenapa begitu? Hati tergambar di wajah. Buktinya, ketika kita senang, wajah nampak senang. Ketika kita marah, wajah nampak marah. Padahal yang marah wajah atau hati? Hati. Yang sedang panas hati atau wajah? Hati. Tapi kenapa di wajah bangkit? Hati mewakilkan wajah untuk memperlihatkan suara hati. Sedang senang begitu, sedang gelisah. Orang kalau sedang gelisah, makanya orang tidak solat nampak di wajahnya. Walaupun kita punya kulit Allah berikan hitam, kalau solat tetap nampak kebaikan hatinya, nampak. Maka wajah, melihat wajah perempuan itu disuruh melihat kepribadiannya. Kenapa disuruh lihat tangan? Bukan garis tangan. Itu ramalan garis tangan itu apa? Itu ramalan pribadi. Macam-macam orang biasa mengatakan, katanya kalau garis tangannya terlalu lebar tidak berjumpa, dua garis tangan ni enggak jumpa, itu wang belanja habis minggu. Dikasih sebulan habis minggu. Karena hana merempok jaro, jadi hana mekemat peng, boros katanya. Kalau terlalu cepat berjumpa, itu kerit mati itu perempuan. Contohnya, itu hanya ramalan-ramalan pribadi. Saya baca kitab-kitab para ulama. Kenapa tangan? Termasuk fiqh Islami Wadillatuh Wahbah Zuhaili menjelaskan pandangan para ulama. Disuruh lihat tangan, ternyata jangan pilih perempuan yang tangannya terlalu halus. Jangan pilih perempuan yang tangannya terlalu halus. Itu biasa saya mengabdi kepada suaminya. Jangankan cuci piring, masak nasi saja tidak bisa. Padahal tekan on off, dia tidak bisa tekan on off. Nyantingkat jaro, itu akibat apa? Mungkin mamaknya tidak pernah menyuruh dia. Itu salah satu contoh yang disebutkan oleh para ulama. Jadi perempuan yang bagus itu yang mengabdi pada suaminya. Walaupun kita tidak jadikan pembantu, tetapi keinginan dia mengabdi itu banyak, dan itu nampak dari tangannya. Yang boleh hanya dilihat, tidak boleh disentuh. Jadi orang ulamar perempuan ni, jangan kita minta tangannya. Jika nojar oleh bapak sentuh, gasa kajirat ulamar yang kena. Tidak boleh sentuh, hanya lihat saja. Jadi itu baru urusan perempuan. Satu lagi, waqala al-Hanafiyah wa Syafi'iyah, berkata mazhab Hanafi dan Syafi'i, duhurul mar'ah bizinah lis-saghir alladhi lam yadhhar ala awratin nisa wallazi la ya'rifu al-awrah min ghairi la ba'sa bihi. Bagaimana seorang perempuan itu kalau berhadapan dengan anak laki-laki yang bukan mahram tapi masih kecil? Tadi kan untuk laki-laki yang bukan mahram, dewasa, sudah balik, itu enggak boleh lihat kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Sekarang si perempuan berhadapan dengan anak laki-laki tetangganya, tapi belum balik, masih kecil. Disebutkan di sini kalau yakin anak itu tidak ada keinginan kepada si perempuan, artinya dia polos, tidak tahu tentang pacaran, mentang ubudan, umur kelas 5 SD, dia tidak tahu apa-apa. Dalam pikiran dia cuma game, main, begitu saja. Maka la ba'sa bihi, tidak mengapa seandainya menampakkan perhiasan yang biasa nampak. Contoh, kalau kadang-kadang sekali-sekali terbuka jilbabnya di depan anak tetangga yang main ke rumah, enggak pakai jilbab, ini kan termasuk perhiasan yang harus ditutup. Yang wajar-wajar, artinya bagian kepala, baju, pakai baju batik yang pendek itu, di depan anak tetangga lagi main di ruang tamu rumah kita, maka tidak mengapa. Tapi yakin bahwa anak itu la ya'riful aurah, dia tidak mengetahui tentang syahwat. Cuma anak-anak hari ini berbahaya, Pak. Itu anak-anak dulu masa-masa kita, yang kita masih main pet-pet, main klek, main terjun dengan mobil yang kita buat dari pelepah rumbia. Itu kita, Pak. Kita dulu ada, palis-palisnya ada. Palis kita dulu kan curi mangga orang, contoh. Tapi yang urusan itu jarang.
Sekarang malah itu semua. Gamenya game seksi, SD sudah punya pacar, di WA sudah sayang-sayang. Itu kelas 2 ND sudah panggil Abi Maumi, Pak. Belah dia, hei Umi, kena dia Umi, hei Abi. Abi sekolah enggak hari ini, katanya. Kita ketemu di kantin ya, jangan lupa bayar bakwan kemarin. Nyaman-namanan. Makanya anak-anak hari ini, Pak, tidak berlaku lagi urusan ini. Jadi kalau datang anak tetangga ke rumah kita, itu istri kita harus tutup dengan jilbab, baju baik. Nah, mungkin dia sudah faham karena setiap hari HP memamerkan aurat. HP memamerkan aurat. Nah, makanya hati-hati dalam urusan seperti ini. Baik. Satu lagi untuk malam ini. Ya, nanti kita ada waktu sekitar 10 menit. Ini tinggal berapa menit? 10 menit. Ya sudah. Kalau begitu saya berhenti dulu. Saya berhenti dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, baru kita sambung. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Tidak ada? Iya, boleh. Silakan. Mengenai apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwa berpakaian tapi sesungguhnya telanjang, artinya pakaian ketat. Bagaimana hukumnya bagi yang menjual pakaian tersebut? Kalau kita ke pasar itu di toko-toko pakaian itu dipajang pakaian ketat yang dipasang di patung-patung sendiri, patung setengah badan. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian kita orang Aceh ini kan biasa, apalagi yang kita tinggal di kota itu ada saudara-saudara istri yang sekolah ke kota tinggal di rumah kita. Sepupu istri, misalnya sepupu istri kita itu perempuan, terus kita itu mahram sama sepupu istri itu. Sementara banyak kita lihat karena udah sepupu istri atau sepupu suami, sehingga di rumah itu berpakaian biasanya umumnya biasa-biasa saja, sudah menganggap itu adalah sebagai mahram. Nah, ini bagaimana hukumnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab dulu. Yang pertama, Rasulullah tadi mengatakan tentang haramnya perempuan memakai baju ketat masuk ke dalam surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak boleh. Sekarang bagaimana dengan orang yang menjual baju ketat tersebut? Kita punya toko baju, kebetulan kita jual juga baju-baju yang ketat. Nah, ini tergantung kepada siapa dijual. Kalau dia menjual dengan memberi batasan yang dijual kepada wanita-wanita yang dia yakin hanya dipakai untuk suaminya, maka dibolehkan. Contohnya bagaimana, Pak? Datang orang yang berjilbab bagus, pakaian gamis, bahkan mungkin pakai cadar. Dia datang, tanya baju ketat. Maka dalam perkiraan kita, kan dalam hukum disebutkan nahnu nahkumu bid-dhawahir wala bis-sarair. Kita itu hanya bisa berhukum kepada yang nampak, tidak bisa berhukum kepada yang tidak nampak. Urusan dia nanti di belakang rupanya dia berkamuflase, pura-pura pakai cadar supaya dijual baju ketat itu urusan dia. Tapi yang kita lihat secara zahir, ini orang baik nih yang beli ini. Dia berarti belinya untuk siapa? Berarti hanya untuk suaminya, bukan suaminya pakai baju ketat itu. Maksudnya dia ingin berdandan di depan suaminya. Karena wanita salihah itu paling khidmat kepada suami. Salah satu cara khidmat suami, dia membuat suaminya betah di rumah. Dan salah satu caranya adalah tampil seksi di hadapan suami. Makanya dia beli baju ketat untuk tampil seksi di hadapan suami. Yang model-model begitu tidak mengapa, dibolehkan. Namun kalau yang datang ke toko kita, anak-anak remaja, waktu datang ke kita saja dia sudah pakai baju ketat. Di saat itu kalau kita jual belinya sah tapi berdosa. Jual belinya sah tapi kita berdosa. Kita dianggap ikut bersyarikat mensyiarkan maksiat. Jadi harus lihat-lihat kepada siapa kita jual. Jadi enggak boleh jual.
kepada mereka yang memang kita tahu nyonya pakai yang berjalan, enggak boleh jual. Itu berubah menjadi dosa kita. Man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikun lahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang saling tolong menolong untuk membuat maksiat, kita enggak pakai baju ketat tapi kita jual baju ketat, itu saling tolong menolong. Namun lihat dulu kepada siapa kita menjualnya tadi. Baik, itu tentang hukum jual baju ketat. Sebaiknya Pak, kalau berbisnis, cari bisnis yang tidak ada syubhatnya. Kalau berbisnis, cari bisnis yang tidak ada syubhat. Oh, mau jual pakaian dalam, boleh. Susah juga kalau orang nggak mau jual pakaian dalam, Pak. Ini kita harus buat pakaian dalam sendiri semuanya. Boleh, tapi lihat konsumen, siapa yang membeli. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tentang sepupu istri tinggal di rumah kita. Bisa jadi dia kuliah di area kita, minta izin tinggal di rumah kita. Sepupu istri bukan mahram kita. Jangankan sepupu, keponakan istri pun, keponakan istri itu mahramnya cuma mahram muakkad, mahram sementara. Keponakan, jadi anak kemun, anak kuman istri tinggal di rumah kita, itu mahramnya mahram muakkad, mahram sementara. Begitu meninggal istri kita atau bercerai dengan istri kita, halal tidak kawin sama keponakan istri? Halal. Rasulullah yang mengatakannya, jangan engkau kumpulkan seorang perempuan ma'a khalatiha, jangan kumpulkan perempuan dengan bibinya, kata Rasulullah. Artinya enggak boleh menikah dengannya selama makciknya masih menjadi istri kita. Orang yang mahramnya mahram sementara itu dilarang buka aurat. Yang mahramnya mahram sementara dilarang buka aurat. Adik istri, ini bukan keponakan istri, adik istri itu mahram apa? Adik ipar kita, Pak. Itu bukan mahram muabbad, itu mahram muakkad, mahram sementara. Cerai dari istri atau meninggal istri kita, maka langsung halal adik tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ipar itu al-hamu, ipar itu racun, kata Rasulullah. Kenapa disebut racun? Meracuni kita ketika kita tidak tahu batasan. Dengan adik ipar pun itu tidak boleh buka aurat. Kenapa? Karena dia halal bagi kita setelah kepergian istri kita. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan kan batal wudu. Bersentuhan dengan perempuan batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita bersentuhan dengan orang yang mahramnya mahram muakkad, mahram sementara? Bersentuhan dengan adik ipar, bersentuhan dengan keponakan istri, batal wudu tidak? Ini mahram nih, tapi mahramnya mahram sementara. Silakan baca kitab-kitab Syafi'i, batal wudu. Yang tidak batal kalau mahram muabbad, mahram selama lama. Contoh, mertua. Mertua itu mahram selama-lama. Kita pulang ke rumah mertua, mama istri kita tidak pakai jilbab, tidak mengapa. Lalu istri pulang ke rumah mertua, ayah suami duduk berdua cerita di ruang tamu, berkhaluat di ruang tamu, bolehkah? Boleh. Arti kata selama tidak ada fitnah. Tapi hati-hati juga kalau mertuanya ada penyakit bandot, itu hati-hati juga. Setelah kita bercerai dengan istri, kawin dengan yang lain, ini mertua pertama masih mahram tidak? Mahram, karena dia selama-lama mahram itu, Pak. Walaupun sudah bercerai dengan istri, oh kita punya istri sampai 6, kawin cerai, itu dengan mahram, dengan mertua, mantan mertua pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu semuanya mahram selama-lama. Tidak boleh menikahi mereka, dan apapun yang dihalalkan, yang diharamkan, batasannya diharamkan. Bersentuhan setelah wudu dengan mereka, dengan mantan mertua, tidak batal wudu. Jadi oleh karena itu,
sepupu istri yang tinggal di rumah itu tidak boleh kita melihat auratnya, boleh melihat aurat kita. Nah, itu bukan mahram kita, Pak. Yang mahram sementara aja tidak boleh, apalagi yang bukan mahram. Nah, baik. Jadi oleh karena itu kita berjaga-jaga dalam urusan ini, dan ini masih panjang cerita masalah aurat, belum membahas ke adab yang lain. Sebagai penutup, Pak, informasi minggu depan kebetulan saya tidak di tempat. Nah, jadi saya beritahukan karena sayang kalau datang dari jauh-jauh. Datang dari jauh yang saya sayang tiba-tiba ke Hana. Tapi yang mau datang pengajian ada diganti dengan ustaz yang lain insyaallah. Mohon maaf karena ada keperluan di luar kota. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.